Kalian pernah lihat video ini? Titanic bukan tenggelam karena bebannya yang terlalu besar, tetapi karena suatu benturan yang terjadi secara tiba-tiba dengan gunung es. Pada suhu laut yang rendah, baja lambung kapal menjadi getas. Akibatnya, material tidak dapat menyerap energi benturan dan retak menyebar dengan sangat cepat. Masalah utamanya bukan seberapa kuat material, tetapi seberapa besar energi kejut yang diserap oleh material. Dan inilah yang dipelajari dalam uji impact. Prinsip uji impact yaitu mengukur selisih energi yang diserap oleh material sebelum terjadinya pepatahan akibat diberikan beban dadakan atau tumbukan. Spesimen yang telah diberikan takik akan ditabrak oleh pendulum dan menghasilkan selisih energi sebelum dan setelah tumbukan yang merepresentasikan nilai ketangguhan dari material. Takik digunakan untuk merepresentasikan cacat nyata pada komponen teknik. Uji impact bertujuan menilai ketangguhan material, membedakan perilaku ulet dan getas, serta memprediksi kegagalan material pada kondisi beban dinamis, seperti benturan dan tabrakan. Pengujian impact dilakukan dengan menggunakan suatu alat yang berbentuk seperti pendulum. Energi impact dihasilkan atau dihitung melalui perbedaan tinggi antara tinggi awal pendulum dengan tinggi akhir pendulum setelah impact. Terdapat dua jenis metode yang digunakan pada pengujian impact, yaitu metode Charpy dan metode Izot. Metode Charpy adalah metode yang umum digunakan pada material dengan tingkat ketangguhan yang tinggi, seperti material logam. Metode ini dilakukan dengan meletakkan spesimen secara horizontal dan menumbuk spesimen pada sisi yang berlawanan dengan arah takik. Metode Izot adalah metode yang umum digunakan pada material dengan tingkat ketangguhan yang rendah, seperti material polimer. Metode ini dilakukan dengan menjepit spesimen secara vertikal dan menumbuk spesimen tersebut tepat pada sisi takik. Nah, pada metode uji impact memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihannya, metode ini memiliki prosedur yang cepat, sederhana, dan memiliki standar internasional. Untuk kekurangannya, metode ini hanya bersifat destruktif dan hanya memberikan nilai total patah tanpa menggambarkan distribusi tegangan yang sebenarnya. Uji impact ternyata ada banyak standarnya loh. Jadi, dari kisah Titanic ini kita bisa lihat bukan cuma seberapa kuat atau enggaknya suatu material, tapi seberapa siap dia menerima benturan secara tiba-tiba. Karena dalam dunia teknik, kegagalan itu nggak nunggu waktu lama. Sekali kena impact, kalau nggak tangguh, ya langsung patah. Makanya uji impact itu penting banget, supaya sebelum dipakai di dunia nyata, materialnya udah lulus ujian mental dulu di lab. Nah, mungkin itu saja materi dari kelompok 4. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. See you!